Untuk musim kemarau di tahun 2023 ini kita lebih panjang ya musim kemaraunya dibandingkan dengan musim kemarau di 3 tahun terakhir, yaitu di tahun 2022, 2021 maupun tahun 2020. Ada pendinginan di Samudra Pasifik sana sehingga berpengaruh terhadap hujan di Indonesia maupun Bali dan Buleleng khususnya. Sedangkan untuk di tahun 2023 kita musim kemaraunya lebih panjang karena habis ada fenomena La Nina, sekarang diganti oleh fenomena El Nino. El Nino ini adalah adanya pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik sana, sehingga berpengaruh terhadap curah hujan di wilayah Indonesia, Bali maupun juga di Buleleng. Tergantung sekarang bagaimana menjalankan komitmen itu dengan koordinasi yang tepat. Halo Sobat Pukutran TV, berjumpa lagi bersama saya Raini Mahesa dalam Talk on Point. Baik, sahabat Pukutran di rumah pasti ketahui bahwasanya akhir-akhir ini kita mengalami kemarau panjang khususnya di Bali ataupun di Buleleng. Jadi di sini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali dan juga sangat berkompeten di bidangnya. Ada Bapak IGD Ari Mahendra selaku analisis kebencanaan ahli muda dan juga Bapak Iputu Aryadi Pribadi selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selamat datang Bapak di Istana Negeri Pukutran Singaraja. Ya, selamat datang dan selamat siang kepada seluruh pendengar podcast Stan Pukutran dan pada Mbak Raini ya. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang juga, terima kasih atas undangannya memenuhi acara hari ini. Baik, terima kasih karena Bapak-Bapak sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini walaupun jadwalnya padat gitu Pak ya. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai Pak tentang fenomena yang terjadi saat ini di lapangan. Kita ketahui bahwasanya akhir ini kita mengalami kemarau panjang. Jadi kita mengangkat topik antisipasi bencana pada kemarau panjang di Buleleng. Kita ketahui bahwasanya ada beberapa kecamatan di Kabupaten Buleleng yang mengalami kekeringan seperti Kecamatan Banjar, Buleleng, Busungbiu, Kubu Tambahan, Sawan, Seririt, Sukesade, dan Tejekule. Nah, gimana sih pendapat Bapak kira-kira apa sih yang membuat musim kemarau panjang di Buleleng ini memiliki dampak yang begitu besar terhadap masyarakat dan lingkungannya? Mungkin bisa dari Bapak dulu. Terima kasih ya. Kita di Indonesia secara umumnya dan Bali dan Buleleng khususnya kita memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan kan gitu kan. Ini kan normal ya. Kita mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk musim kemarau di tahun 2023 ini kita lebih panjang ya musim kemaraunya dibandingkan dengan musim kemarau di 3 tahun terakhir, yaitu di tahun 2022, 2021 maupun tahun 2020. Di tahun 2020 sampai tahun 2022 musim hujannya yang lebih panjang karena saat itu di tahun itu ada fenomena La Nina. Artinya ada pendinginan di Samudra Pasifik sana sehingga berpengaruh terhadap hujan di Indonesia maupun Bali dan Buleleng khususnya. Sedangkan untuk di tahun 2023 kita musim kemaraunya lebih panjang karena habis ada fenomena La Nina, sekarang diganti oleh fenomena El Nino. El Nino ini adalah adanya pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik sana, sehingga berpengaruh terhadap curah hujan di wilayah Indonesia, Bali maupun juga di Buleleng, sehingga kita rasakan musim kemarau kita saat ini adalah lebih panjang maupun lebih panas kan, seperti itu kita rasakan lebih panas, dan ini berdampak kepada ya kita di Buleleng ada kekurangan air bersih, beberapa desa kekurangan air bersih, termasuk juga ada beberapa lokasi terjadi kebakaran lahan. Kebakaran lahan ini lahannya adalah lahan milik ini. Ya, itu di mana aja Pak kira-kira?
kaplingan itu kan, itu tersebar ada di 20 tempat ya. Salah satunya ada di Penarungan, ada kemarin di Bakti Serage, ada juga di Sawan seperti itu yang lahannya. Sedangkan yang hutan, ada kebakaran hutan juga ada beberapa yang terjadi seperti yang terjadi di kawasan Grogak, yaitu di kawasan hutan Bukit Batu Kursi ya, Desa Pemutaran, sempat di bulan Juli kemarin kebakaran, termasuk juga di Yehmas di Tukad Sumage, ada di Salimin, Bukit Salimin, Gondol, Penyabangan, ada di Sanggalangit, dan yang terakhir ini adalah di Kerdekawat, yaitu dekat Pura Melanting ya, Desa Banyupoh. Tetapi dari hasil pemantauan kita itu kan terjadinya di daerah yang geografisnya yang cukup tinggi ya, jauh dari pemukiman dan jauh dari fasilitas publik seperti pura, dan kita hanya melaksanakan kegiatan pemantauan dan melaksanakan penyekatan supaya api itu tidak sampai masuk ke pemukiman masyarakat seperti itu. Baik. Jadi mungkin dampak gitu yang paling dirasakan oleh masyarakat Buleleng itu apa aja sih Pak? Mungkin dari Bapak Mahendra. Kalau dampak secara umum ya, dalam ini kan erat kaitannya dengan kekeringan di saat sekarang ini, terdiri dari beberapa sektor sebenarnya. Dampak yang paling besar pertama itu tadi yang diberitakan oleh Pak Kalaksa, yaitu kebakaran hutan sudah pasti. Yang kemudian adalah di sektor pertanian, kita pasti sudah banyak, jumlahnya pasti belum terdata dengan pasti oleh Dinas Pertanian, tapi sudah mencapai di 8 kecamatan, kecuali Kubu Tambahan kalau tidak salah kabarnya, masih banyak sawah dan perkebunan yang ya cukuplah suplai airnya. Berarti itu, hampir semua kecamatan di Buleleng ya Pak? Hampir semua kecamatan di Buleleng itu kekeringan, termasuk area sawah dan perkebunan, karena berkurangnya debit air. Termasuk juga kita rasakan di bendungan-bendungan yang susut, istilahnya sangat berkurang debit airnya, seperti di Titap, di Tamblang, dan di Sanggelangit. Itu terasa sekali secara fisik kita lihat di kolam penampungannya itu ya turun sekali. Kemudian yang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari lagi dampaknya, yaitu kepada manusianya, kesehatan. Itu dari beberapa puskesmas kami juga sudah melakukan istilahnya bertanya ya, penjaringan data. Oh ya, pasien ISPA semakin banyak Pak di antara anak-anak. Kenapa? Ya karena mungkin debu, anak-anak debunya di sekolah itu sudah semakin gini, di jalan apalagi, belum lagi panas ini, mungkin anak itu kena kepalanya pusing gitu ya. Nah, itu sehingga mengakibatkan pasien ISPA. Dan yang paling dirasakan masyarakat adalah kekurangan air bersih. Syukurlah kami sudah istilahnya memitigasi itu, Buleleng secara umum dan BPBD sudah melakukan mitigasi, diantaranya dengan yang dikatakan Pak Kalasa tadi, melakukan suplai air di beberapa desa. Kami juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Penida yang kebetulan banyak sumur bor yang sudah ready di Buleleng, siap digunakan. Cuman memang sumur bor itu tetap harus kita cek ulang seberapa kemampuannya, seberapa dia bisa mensuplai begitu. Jadi upaya-upaya mitigasi tetap kita jalankan sambil mengantisipasi dampak ke depan. Sebenarnya kita sudah agak sedikit ini ya gembira kemarin ya. Sebentar lagi sudah di dasarian kedua segera masuk hujan, tetapi itu tidak menjadikan kita pongah, tidak menjadikan kita tidak waspada, karena dampak El Nino tadi akan sampai, kalau tidak salah prediksi BMKG sampai bulan Maret 2024. Jadi walaupun nanti misalnya masuk musim hujan di di November maaf, tapi El Nino tetap ada sampai bulan Maret 2024. Itu tetap, jadi kewaspadaan tetap terhadap kekeringan tetap, sambil kita mengantisipasi masuknya musim hujan nantinya. Baik. Baik, berarti selain untuk di musim kemarau panjang ini, selain dari pasokan air bersih yang sudah disiapkan, itu apa ada langkah-langkah konkret lainnya Pak untuk mengantisipasi hal-hal lain seperti tadi ada ISPA ataupun kekurangan air bersih, dan kekurangan air bersih itu apakah sudah
bisa ditangani dengan sangat-sangat baik dan sudah prepare istilahnya Pak. Dari Bapak pribadi mungkin? Terkait dengan air bersih ini kan di saat tidak terjadi bencana ini kan rekan-rekan kita di Dinas PUTR kan sudah membawa program ke desa seperti Pamsimas, bekerja sama dengan desa, ada BUMDes desa itu kan mengelola air desa, sehingga sebagian besar juga penduduk di Buleleng kan sudah bisa menikmati air bersih dengan program Pamsimas. Tetapi ada juga beberapa desa karena faktor geografisnya kan, artinya daerah-daerah perbukitan ya, artinya airnya ada di bawah tetapi penduduknya di atas kan, sulit. Ini yang menjadi permasalahan di saat musim kemarau ini, airnya agak sulit. Artinya ada beberapa desa yang memang harus kita bantu di saat musim kemarau dengan kita dropping air dengan menggunakan mobil tangki. Ya, kita dalam melaksanakan kegiatan itu tidak bisa sendiri dari BPBD, kita juga dibantu dari PMI, ada juga dari rekan kita di BPBD provinsi maupun juga rekan kita dari BPPW, dan juga dari TNI Polri juga siap kalau memang kita kewalahan ya membantu dalam suplai air bersih. Sedangkan untuk yang terkait dengan masyarakat atau anak-anak yang semakin banyak yang terindikasi ya terinfeksi penyakit ISPA ini, nah ini kan kita dari Dinas Kesehatan juga sudah melaksanakan kegiatan edukasi sosialisasi kepada masyarakat melalui puskesmas, dan pada saat ini kita juga harus ya karena situasinya saat ini kemarau kan tadi berdebu panas, nah ini kita juga harus antisipasi ya pada saat kita keluar rumah, mungkin disesuaikan ya, mungkin menggunakan masker atau juga menggunakan topi atau juga berpakaian yang bisa melindungi tubuh kita sehingga kita bisa terhindar dari infeksi ISPA ini. Iya, baik Pak. Jadi kalau untuk langkah konkret yang telah diambil untuk mempersiapkan masyarakat dalam kemarau panjang ini, baik dari pendidikan masyarakatnya dan juga sistem peringatan dini dan rencana evakuasi, itu apakah ada Pak, dan apakah itu sudah disebarluaskan ke masyarakat? Kalau untuk penyebarluasan ke masyarakat kita selalu karena kita sudah dalam komitmen kita sebagai Pentahelix penanggulangan bencana apapun, kita pasti sudah berkomitmen untuk menanggulangi bersama-sama. Tergantung sekarang bagaimana menjalankan komitmen itu dengan koordinasi yang tepat. Sekarang masing-masing kita sudah mendata nih sebenarnya, datanya sudah ada potensi-potensi apa yang dimiliki oleh instansi-instansi terkait, seperti kita punya pemadam teman kita, terus kemudian dari PMI, semua sudah ada kita data. Hanya sekarang bagaimana koordinasi itu dikembangkan dengan pola-pola yang kalau menurut bahasa kami lebih lebih teknik dan lebih menjangkau ke akar permasalahan itu. Jangan sampai misalnya harapan kami ya, jangan sampai distribusi air ini tidak tepat sasaran. Kami pasti di BPBD Kabupaten Buleleng sebelum melakukan distribusi air kita melakukan asesmen terlebih dahulu, termasuk kita mendapatkan kebutuhan air masyarakat siapa saja atau dari Banjardinas mana saja yang kekurangan. Itu koordinasi kami selalu lakukan dengan pemerintah desa, terutama Pak Berbekal dan sebagainya, karena mereka yang lebih paham. Kasus salah satunya kita bisa ambil di Bondalem kemarin. Bondalem kemarin mereka sangat kooperatif sekali dengan kami, distribusinya lancar mulai dari saat kita mencari informasi tentang sumur-sumur bor yang bisa untuk membantu. Pak Kadus, Pak Mekel memberikan ini lancar. Kemudian kita juga pada saat pendistribusian di BBTN, pendistribusian di BBTN itu juga kita sampai dibantu oleh atasan langsung kita vertikal kita dari provinsi. Jadi sudah terbina kita koordinasinya sampai di provinsi sekalipun. Sekarang tinggal bagaimana komitmen itu diteruskan. Nah, demikian itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak ada tambahan? Cukup. Kalau misalnya kita ngomongin bagaimana potensi karhutlah
di meningkat selama musim kemarau panjang di Buleleng ini, dan mengapa ini menjadi perhatian utama khususnya dari BPBD itu sendiri, Pak? Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya, kebakaran hutan dan lahan, karena kita di Bali ya, wilayah Buleleng ini kan luas wilayahnya kan seperempat Pulau Bali kan, seperempat Pulau Bali. Dari seperempat luas Pulau Bali ini, wilayah kita Buleleng juga banyak yang luasannya hutan, itu terutama di luasan wilayah di Grogak, di kecamatan Grogak, dan juga di wilayah timur yaitu di wilayah Tijekule ya. Nah, ini banyak hutan, baik itu ada hutan produksi maupun juga hutan lindung yang dikelola oleh Taman Nasional Bali Barat. Kenapa kita fokus kepada antisipasi kebakaran hutan? Karena hutan ini kan menjadi sumber kehidupan kita ya. Kalau hutannya terbakar habis, nah ini akan bisa mengganggu kehidupan kita, baik itu stok untuk air, untuk oksigen kan. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran hutan, ya kita sudah memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, yaitu dengan membentuk relawan masyarakat peduli api (MPA). Itu tugasnya apa aja, Pak? Terkait dengan masyarakat peduli api ini adalah itu kan direkrut dari masyarakat yang berada atau tinggal di desa yang berbatasan dengan hutan. Nah, tugasnya dari relawan ini adalah bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat ini dalam beraktivitas di hutan untuk menjaga hutannya supaya tidak dirusak atau dicuri kayunya. Pada saat musim kemarau seperti ini, kalau beraktivitas ke hutan supaya lebih hati-hati, tidak membawa api, atau membawa api ya dipastikan, artinya selesai menggunakan api harus dimatikan. Seperti contoh kan banyak masyarakat di sekitar kawasan hutan mencari lebah madu di hutan dengan memanfaatkan api kan. Nah, ini habis mencari madu ini apinya harus dimatikan. Atau juga masyarakat saat ini kan masyarakat petani yang mempunyai lahan pertanian kan sedang persiapan pembersihan lahan untuk persiapan menanti musim hujan untuk bisa bercocok tanam. Nah, dalam pembersihan lahan ini kan ada kegiatan membakar hasil-hasil pembersihan itu. Nah, ini juga harus dijaga sehingga tidak sampai api bekas untuk membakar sisa pembersihan lahan ini bisa merembet ke hutan kan. Seperti itu kita menjadi fokus kita bersama seperti itu. Baik, berarti tentang kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya karena faktor iklim, Pak ya, tetapi juga karena faktor aktivitas manusia, seperti itu ya. Karena kebakaran hutan kalau kita di Buleleng, kalau kita tidak hati-hati, lebih banyak, hampir mungkin 90% karena kelalaian dari kita sebagai masyarakat beraktivitas di hutan ya. Karena kita kan masyarakat kita ada yang merokok sembarangan, habis merokok dibuang sembarangan, ininya kan itu berpotensi. Atau juga aktivitas yang lain seperti tadi membersihkan lahan, mencari madu, atau juga sengaja ada yang mau mencari ini dibakar kan. Itu mudah-mudahan ini tidak kan, karena kita sudah ada masyarakat relawan peduli api ini ya, ini bersama-sama untuk menjaga, memberikan edukasi kepada lingkungan masyarakat. Kalau dengan pemerintah sendiri kewalahan kita. Kalau tidak masyarakatnya yang kita berdayakan untuk menjaga hutannya, dan hutannya ini kalau dijaga kan akan memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungannya itu kan, seperti itu. Iya benar, Pak. Kalau untuk faktor-faktor yang terjadinya karhutla di Buleleng itu, kita kan ketahui bahwasanya itu dari aktivitas manusia dan juga dari iklim. Nah, kalau semisalnya di daerah-daerah yang sudah pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan ini, di salah satunya itu di mana sih, dan apa sih dampak yang paling terasa bagi masyarakat di sana, Pak? Untuk yang kejadian terbakar paling sering terus terang ya di Kecamatan Grogak, itu sudah pasti, data-datanya ada. Cuman yang kalau dilihat dari penyebabnya jelas, saya tidak mengatakan kesengajaan, kelalaian nomor satu. Kalau kesengajaan langsung karet dan
Karena kita tidak mungkin lah masyarakat itu ingin membakar lingkungannya sendiri gitu ya. Kecil lah kemungkinan. Tapi kalau kelalaian barangkali dia tadi membakar, lupa dimatikan karena buru-buru pulang dan sebagainya, api itu membesar dan sebagainya, itu paling sering. Yang kedua juga yang menjadi sebab itu sulitnya pemadaman adalah akses. Kenapa dampak itu sangat besar? Karena akses untuk melakukan pemadaman sulit. Itu metode-metode kita belum mencapai. Astungkare kebetulan tidak sampai tempat-tempat yang kebakaran tidak mengenai fasilitas umum, kita bisa sekat itu. Tapi nantinya barangkali ya, contoh ini ya, kita di luar Gerogak nih, ada satu contoh kebakaran yang kemarin terjadi di belakang kantor Camat Sawan. Kemudian di Pura di Desa Tiang juga di Sangsit, Pura di Semekaje Sangsit sebelahnya itu ada kebakaran. Memang situ itu dampak dari ini katanya, memang ada orang bakar-bakar, lupa dia memadamkan, keburu ditinggal. Cuman kalau kita melihat dari lingkungannya sangat kering pada saat itu. Kita juga lihat di beberapa sungai, di pinggir-pinggiran jembatan sungai itu mungkin ada pohon-pohonan yang sudah mengering. Itu juga bisa terdampak kebakaran. Barangkali itu yang posisinya juga tidak di daerah-daerah perbukitan. Di sekitar kita lah ya, sekitar kita. Itu juga bisa harus diantisipasi kebakarannya. Kami di BPBD Kabupaten juga fokus di sana. Karena memang sudah pernah kejadian dan berpotensi begitu. Pak, kalau misalnya kebakaran hutan dan lahan, kalau masyarakat itu bagaimana sih mengantisipasi dan juga mengakses informasi, misalnya mendeteksi kebakaran itu, kita harus mencari informasi itu kemana Pak? Selain dari api itu yang tadi. Kalau mencari informasi tentang kebakaran hutan sebenarnya banyak. Di website juga ada, website kami di bpbd.go.id juga ada, di bnpb.go.id juga ada. Itu tidak terbatas, semua bisa dimasuki. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, misalnya ya berbagi informasi ya dari desa, misalnya ada kejadian dan sebagainya, kami di Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi BPBD juga sudah siap, kami sudah sebar informasinya, nomornya yang bisa dihubungi sudah siap. Kemudian dari WA group ya Pak ya, antar camat ya, ada WA group camat juga sudah ready. Jadi untuk bertukar informasi sebenarnya kita sudah siap. Hanya sekarang komitmen masyarakat. Nah, masyarakat adalah di garda terdepan ya setelah COVID dulu ya, garda terdepan penanggulangan bencana. Nunas Tulung mereka juga harus memberikan informasi. Jangan sampai kejadian sudah selesai, penanganan sudah ini, dampak baru memberikan informasi. Nah, itu yang kami tidak harapkan. Ya, Astungkare sampai sekarang belum ada sih. Jadi kalau misalnya ada sudah kejadian, segera. Kesegeraan itulah yang menyebabkan respon yang cepat gitu. Itu harapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini kita harus bekerja sama juga dengan masyarakat seperti itu Pak ya. Kalau misalnya untuk membantu mendukung, misalnya apakah ada uji coba atau mengantisipasi bencana selama musim kemarau di Buleleng ini Pak dari BPBD? Misalnya kita di BPBD apakah mempunyai solusi atau inovasi yang kreatif untuk dikembangkan ataupun diuji coba selama musim kemarau ini, misalnya untuk penanganan kekeringannya dari suatu daerah ataupun cara untuk menghubungi BPBD agar misalnya kita linear gitu dengan masyarakatnya. Untuk kait informasi kebencanaan kan kita di BPBD kalau memang masyarakat ada informasi terkait dengan bencana bisa menghubungi Pusdalop BPBD. Kita punya call center sendiri ya, call center di BPBD. Setelah itu kalau memang mau mengetahui informasi kebencanaan, tadi sudah disampaikan ada beberapa link yang bisa diakses oleh masyarakat, baik yang dikeluarkan oleh BNPB, oleh kita di BPBD linknya, maupun juga ada aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada aplikasi Sipongi, artinya dengan mendownload aplikasi ini kita bisa mengetahui titik-titik api yang ada di Indonesia. Indonesia dan juga Bali ya. Buleleng juga bisa, di mana ada titik api bisa itu menggunakan
berbasis satelit dari Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti itu tidak bisa disalahgunakan Pak ya? Sudah valid seperti itu ya dengan itu? Itu dikelola oleh kementerian, itu data valid, berdasarkan data satelit yang dari aplikasi Sipong ini, sehingga masyarakat kalau ingin mengetahui titik api atau mengetahui potensi kebakaran hutan bisa mengakses melalui aplikasi Sipongi itu, sehingga kita mengetahui antisipasi lah, bisa kita lebih awal mengantisipasi. Terus terkait dengan kegiatan kita di pemerintah ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kita sering melaksanakan kegiatan sosialisasi, simulasi maupun juga edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal berbatasan dengan hutan. Salah satunya di mana itu Pak yang melakukan sosialisasi? Kita di Sanggalangi, ada di Pejarakan, kan itu. Kemarin juga dengan Taman Nasional Bali Barat, kita terus membangun koordinasi komunikasi, termasuk juga kita melaksanakan gelar pasukan. Artinya dengan melaksanakan gelar pasukan ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita pemerintah bersama stakeholder yang lain siap ya apabila terjadi kebakaran hutan, baik dari segi sumber daya manusia, petugasnya, termasuk juga sarana maupun peralatan kita cek untuk menangani. Tetapi kembali lagi dalam penanganan bencana ini tidak bisa dibebankan atau ke pemerintah saja. Ini dukungan pentahelik ini harus berjalan ya, berkolaborasi, yaitu dari pemerintah sebagai penanggung jawab ya, sebagai koordinator, ditambah juga dari peran masyarakat. Nah, masyarakat ini seperti tadi disampaikan kan ini yang terdepan, harus juga mempunyai peran yang sama dalam penanggulangan bencana, dibantu juga dari media. Kalau untuk lingkungan pendidikan seperti sekolah-sekolah itu apakah melakukan sosialisasi juga Pak? Ya, kalau di sekolah kan kita ada program SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah ini kenapa kita menyasar sekolah, karena hampir sepertiga dari warga sekolah itu ada di sekolah, itu hampir kurang lebih 8 jam ya, baik siswanya, gurunya maupun juga pegawainya. Nah ini penting diberikan edukasi, sosialisasi bagaimana sekolah itu memenuhi kriteria atau syarat sebagai satuan pendidikan aman bencana, termasuk juga kampus ini. Kampus ini kan juga merupakan satuan pendidikan tingkat tinggi ya. Satuan pendidikan tinggi ini juga harapan saya ke depan bisa di Setahan Pukuturan ini juga dibentuk atau ditetapkan menjadi kampus siaga bencana. Yang penting sudah memenuhi kriteria. Tapi langkah-langkah itu sudah menuju itu kan. Kemarin sudah ada sosialisasi, edukasi, tinggal ya memenuhi kriteria-kriteria yang lain. Mudah-mudahan ya di tahun depan lah bisa Setahan Pukuturan ini bisa menjadi kampus siaga bencana sama dengan Undiksa, sama juga sekarang dengan Unipas. Unipas belum ditetapkan tapi sedang berproses menuju kampus siaga bencana seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk Bapak Gede nih, aku ada satu pertanyaan lagi yang dimana kalau misalnya kita bagaimana cara memastikan bahwa pengajaran dan kesadaran tentang mengantisipasi bencana selama musim kemarau panjang itu mencapai ke semua lapisan masyarakat, termasuk sesuatu yang rentan atau harus kita lakukan seperti itu Pak ya? Kalau kita soal itu mendekati tahap evaluasi namanya, kalau nggak salah lagi seberapa jauh kita sudah menerapkan melakukan evaluasi. Kita tetap itu melakukan evaluasi. Kalau tidak salah di target kinerja kita tahun ini tiap bulan ada sosialisasi dan edukasi ke tiap desa. Di sana kita juga akan menilai tingkat daya serap ya, kalau istilah saya daya serap, kemudian kemampuan warga untuk menerima apa yang kita berikan. Salah satunya yang bisa kita lakukan itu adalah dalam bentuk simulasi. Salah satunya di samping mengecek untuk kesiapsiagaan mereka, dengan simulasi itu mengerti enggak mereka dengan apa yang kita berikan, itu salah satunya. Cuman mungkin untuk kekeringan memang belum kita arahkan simulasi, kebakaran dan sebagainya masih mungkin teman-teman pemadam yang lebih untuk evakuasi penanganan kebakaran ya. Kita mungkin lebih banyak evakuasi korban. Kalau evakuasi korban kita sudah
karena dekat kita dengan Basarnas, dengan PMI, kita juga sedikit belajar ilmu ya, juga kita terapkan juga. Nah pada saat sosialisasi itulah kita coba mungkin di simulasinya mereka ini sebagai korbannya seperti itu. Menerima enggak mereka materi yang kita berikan. Di samping itu kita juga kerap kali ini Pak, memberikan desa-desa itu supaya seperti kemarin ya, baru-baru dijalankan ini penilaian ketangguhan desa. Itu yang baru kita jalankan di LES kebetulan. Belum semua desa sih. Gimana aja tuh Pak? Kita menilai semua aspek terkait dari tata pemerintahan dan sebagainya mengenai kebencanaan. Kurang lebihnya begitu. Ini ada 32 indikator pertanyaan di sana, jadi desa melengkapi. Kebetulan kemarin karena kita dibebani satu desa saja untuk persiapan di Kendari acara kemarin ya. Mereka perlu mengkaji satu desa, menilai satu desa. Harapan kita sih penilaian itu bisa untuk semua desa. Di sana kalau saya bisa gambaran, semua aspek kebencanaan yang ada di desa itu ditanyakan. Punya enggak dia SK tim penanggulangan bencana, punya enggak dia pernah enggak melakukan sosialisasi, kemudian seberapa paham masyarakatnya, ada enggak SPAB, ada enggak Destana, semua ditanyakan di sana. Di situ juga kalau boleh saya katakan sebagai instrumen penilai bagaimana ketangguhan desa menanggulangi bencana. Astungkari ini berikutnya akan kita teruskan ke desa-desa yang lain karena itu anjuran dari BNPB juga. Berarti itu merupakan kegiatan yang berkelanjutan seperti rutin, itu Pak ya? Harapan kita rutin, seperti juga kita IKD Pak kalanya, Indeks Ketahanan Daerah untuk menilai bahkan kabupaten gitu, setiap tahun gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bagaimana sih cara BPBD untuk mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam upaya penanganan bencana ini Pak? Apakah dengan cara kita sosialisasi itu mereka akan memastikan mereka ikut andil ke dalamnya, ataupun kita harus mencari misalnya relawan di setiap desa tersebut? Terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana, kita di BPBD adalah kita ada pejabat fungsional ya, penggerak swadaya masyarakat ini yang akan membantu bagaimana mendorong masyarakat kita itu supaya bisa sadar bahwa bencana ini tidak perlu ditakuti ya. Kita tidak perlu takut dengan bencana, tetapi kita harus mengetahui apa sih potensi bencana yang ada di lingkungan kita. Kalau kita sudah mengetahui potensi bencana yang ada di lingkungan kita, kita harus belajar bagaimana cara kita untuk bisa menyelamatkan diri apabila terjadi bencana tersebut. Inilah yang perlu terus didorong kepada masyarakat sehingga masyarakat itu memiliki rasa penting bahwa dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, meningkatnya keterampilan masyarakat di dalam penanganan kebencanaan ini, sehingga apabila terjadi bencana bisa mengurangi resiko. Artinya kalau masyarakatnya terlatih, masyarakatnya sudah pinter terkait pemahaman kebencanaan ini, kalau terjadi bencana saya yakin jumlah korban akan lebih kecil daripada masyarakatnya tidak tahu apa-apa, hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah. Saat terjadi bencana ini pasti banyak terjadi korban. Ya, kita pasti yakinilah bahwa bagaimanapun kuatnya pemerintah, tangguhnya pemerintah, kalau masyarakatnya yang masih lemah, ini kan sangat rentan terkait menjadi dengan, salah satu permasalahan ya Pak ya? Iya, sangat rentan terkait dengan banyaknya resiko yang akan bisa terjadi kan seperti itu. Kalau masyarakatnya yang kuat, tangguh, masyarakatnya yang tangguh dan sadar bahwa kita penting terkait dengan mitigasi bencana, ini saya yakin masyarakat tangguh, desa dan kabupaten kita pasti tangguh. Tangguh juga ya, gitu Pak ini ya. Harus didorong terus ini masyarakatnya. Ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan masyarakat, stakeholder juga Pak ya. Baik, untuk itu mungkin dari Bapak masing-masing gitu, mungkin dari Bapak Mahendra terlebih dahulu, apa sih pesan untuk masyarakat dalam menghadapi kemarau panjang di Buleleng ini Pak? Kalau dari saya sebagai analis kebencanaan, pesannya
pasti pertama tetap selalu siaga, bisa ini ya istilahnya, kalau saya bisa apa ya, punya rasa peka terhadap kemungkinan kejadian bencana yang bisa terjadi. Contoh di desa-desa yang rawan kebakaran. Jika misalnya angin bertiup kencang di perbukitan, jika ada titik-titik api yang bisa diamati, bersegeralah untuk istilahnya siapa ya Pak, bersegeralah itu. Pokoknya jangan menunggu lagi untuk bertindak. Nah, prepare dulu. Betul, paling tidak kalau tidak bisa berbuat banyak, berkomunikasilah. Nah, lakukan komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait seperti itu Pak ya. Terdekat dengan berbekal, dengan mungkin berkenal dengan para teman-teman MPA dan sebagainya. Bersegeralah tanpa harus menunggu perintah. Yang penting peka itu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak pribadi ada closing statement untuk sahabat di rumah agar dalam menghadapi kemarau panjang di Buleleng ini Pak. Karena saat ini ya kita masih di bulan Oktober ini masih puncak-puncaknya musim kemarau ya, masih kemarau, dan kita akan memasuki musim hujan di pertengahan November ya, baru memasuki musim hujan di Buleleng. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan atau himbau kepada seluruh masyarakat Buleleng yang pertama terkait dengan antisipasi musim kemarau ini untuk lebih berhati-hati beraktivitas apabila menggunakan api sehingga mengurangi terjadinya dampak kebakaran. Terus yang kedua terkait dengan air bersih, bagi masyarakat yang masih mempunyai air bersih harus lebih hemat dalam memanfaatkan air bersih karena air ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan kita. Sedangkan bagi masyarakat yang kekurangan air bersih ya, karena mungkin faktor geografis ya, bisa menghubungi BPBD untuk kita bantu suplai air bersih. Dan yang ketiga untuk masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan ya, secara pribadi kita jaga kesehatan masing-masing karena sebentar lagi akan kita masuki musim pancaroba. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita apabila kita keluar rumah, mungkin karena saat ini debunya cukup banyak debu, kita harus menggunakan masker lagi. Kita sudah terbiasa menggunakan masker, kita harus menggunakan masker atau juga menggunakan pelindung pakaian pelindung yang lainnya sehingga paparan sinar matahari kita ke tubuh kita lebih kecil, atau tidak keluar rumah apabila tidak terlalu penting itu kan untuk aktivitas kita. Lebih baik kita tinggal di rumah sambil nanti menunggu cuaca lebih adem lagi ya, normal kembali seperti itu Pak ya. Kembali seperti itu sehingga kita semua sehat dan bisa beraktivitas normal seperti itu. Terima kasih Mbak Raini. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, yang dimana terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Putu Aryadi Pribadi dan juga Bapak Igede Mahendra selaku analisis kebencanaan ahli muda. Baik, itu saja bincang-bincang kita pada hari ini bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali dengan topik yang juga sangat relevan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada Talk on Point berikutnya. Terima kasih.